menghadirkan narasumber tetap, ya. Pertama, Ustadz Maulana Laida PhD dan Ustadz Muhammad Basran PhD. Di semua ahlinya, ya. Kalau Ustadz Maulana disiplin ilmu adalah ilmu hadis, ya, 1 2 3 1 2 3 hadis. Ustadz Basran juga 1 2 3 Al-Quran. Jadi kurang apa untuk bisa menaikkan semangat kita, minat kita terhadap Al-Quran. Dan insya Allah akan selalu ada tema yang menarik untuk kita bahas. Ya, kalau pada pekan lalu kita sudah bahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan kita, yang bisa menuntun kita bagaimana bisa masuk ke dalam surga satu keluarga, dengan memastikan diri bahwa keluarga kita beriman kepada Allah, memastikan keluarga kita memiliki, ya, amal soleh yang baik, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, kali ini insya Allah tema yang kita akan dengarkan bersama adalah menjaga konsistensi setelah gagal dalam perjuangan. Ya, ini kegagalan tentunya itu melekat, ya, pada diri kita semua. Ya, gagal demi kegagalan, ya, bukan berarti gagal adalah sebuah kekalahan, tapi gagal adalah sebuah amunisi mengambil pelajaran agar kita bisa menang, ya. Dan itu dari ayat Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam surah Al-Ankabut, ya, am hasibatum an tadkhulul jannah am hasibatum ahasiban nasu ayyutraku wa hum ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apa kamu menyangka dirimu masuk surga, ya, dibiarkan saja berkata sabar dengan kepala tapi tidak diberikan ujian? Ya, tentu ini adalah satu kesatuan dalam perjuangan. Untuk itu mari kita nikmati bersama-sama kajian subuh ini. Ya, seperti biasanya kita dengarkan pengantar, ya, kurang lebih 30 menit untuk kita siapkan pertanyaan untuk menggali, ya, kedalaman daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita kaji. Pada Ustadz Maulana Laida PhD, ya, disilahkan dengan hormat. Falyatafaddal mafturah wa majuran. Ini cukup, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fama lahu min had. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ya, jazakumullah khairan, juga jazallahu khairan ustadzana ustadz Hizbullah atas, ya, mukaddimah pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita semua semangat, spirit untuk terus menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk terus berdakwah dan berjuang demi agama ini, ya. Makanya demi untuk menyemangati semua, tadi dari tiba saya bawa buku, ya, di belakang. Nanti insyaallah setelah ini bisa diambil. Saya bawa buku 100 eksemplar dengan judul Sekuntum Ketulusan kepada Al-Quran. Ya, sekitar, ya, buku kecil sekitar 100 halaman, ya. Dan itu merupakan hadiah dari guru saya di Madinah, Syekh Profesor Dr. Hafidh Al-Hakami. Ya, beliau memang meminta khusus untuk dicetakkan bukunya, ya, dan kemudian dibagi-bagi.
Ya, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia, yang di karton itu berbahasa Indonesia. Nah, para asatidah, para ikhwah, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah konsistensi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun telah mengalami kegagalan. Hal ini merupakan karakter para sahabat radhiyallahu anhu. Hal ini merupakan karakter para sahabat radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat ketika mereka mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Ya. Tapi sebelum menegur para sahabat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk terus berjuang. Ya, jadi sebelum Allah mengisahkan tentang perang Uhud, tentang kesalahan-kesalahan para sahabat, tentang wejangan nasihat terkait dengan perang Uhud, sebab-sebab kesalahan perang Uhud, sebelum menyebutkan itu semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Ayat surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Insyaallah itulah tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebut kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud, sebelum menegur para sahabat dalam perang Uhud, sebelum menyebut rasa sakit, penderitaan kaum muslimin dalam perang Uhud, sebelum menyebut itu semua, Allah perintahkan dulu. Apa perintahnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Seharusnya, ya, kalau kita sudah sedang kalah atau gagal, seharusnya kita istirahat dulu. Ya, kita istirahat dulu, kita santai-santai dulu, kita bersedih dulu untuk ya memikirkan kesalahan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin demikian. Allah ingin ketika kita kalah, kita harus kembali berjuang. Ya, makanya ketika sebelum menyebut perang Uhud dengan kekalahan yang terjadi di dalamnya, Allah memerintahkan dulu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Hendaknya kalian segera cepat menuju ampunan Tuhanmu dan kepada surga. Ya. Jadi Allah tidak merintahkan ya istirahat dulu, kemudian bersedih, ya santai-santai dulu. Tidak. Tapi Allah langsung mengatakan segera. Kenapa bersegera? Karena program-program kesesatan, ya program-program keburukan, kemaksiatan yang dipleninkan oleh musuh-musuh Islam itu sedang berjalan. Kalau kalian beristirahat, santai, ya, kalian akan mudah dikalahkan. Kalau kalian santai, istirahat, sementara program-program kesesatan, kerusakan, kemaksiatan sementara berjalan, maka kalian akan dikalahkan. Ya, kita ketahui bersama bahwa yang memiliki program-program itu bukan hanya kita. Bahkan kalau dibanding program-program kita, kalau dibandingkan dengan program kesesatan dan kemaksiatan, program kita sangatlah sedikit. Begadang kita untuk dakwah ini cuma sedikit. Ya, kalau kita bandingkan program-program yang ada. Program tahunan kita mungkin dananya paling banyak 20 miliar. Bandingkan dengan program kesesatan, kemaksiatan. Berapa dananya? Puluhan triliun. Begadang kita, ya kita di sini alhamdulillah masih bisa tidur. Tapi ada orang-orang yang memplanningkan kemaksiatan, memprogramkan kemaksiatan, kesesatan, dan istirahatnya sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat para sahabat kalah dalam perang Uhud, maka dia mengatakan kalian tidak boleh istirahat. Harus apa? Harus bangkit dan berjuang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat besarnya perjuangan kita, tidak. Allah tidak melihat banyaknya
program, banyaknya dana yang kita gelontorkan untuk program-program dakwah. Tidak. Allah hanya ingin melihat kesungguhan, keyakinan, dan konsistensi kita dalam berjuang. Pelajaran yang kita bisa ambil dari tongkat Musa alaihissalam. Tongkat Musa yang kecil itu, yang dipakai untuk menghalau kambing, yang dipakai untuk berjalan. Apakah sanggup untuk membelah lautan? Tidak akan mungkin sanggup untuk membelah lautan. Yang dibelah lautan bukan hanya satu jalan, 12 jalan. Jadi Laut Merah yang terbelah itu adalah 12 jalan, masing-masing kabilah Bani Israel berjalan pada rel yang telah disediakan untuk mereka. Apakah tongkat Musa yang lemah dan dia cuma 1,5 meter atau 2 meter, yang kecil mungkin seperti ini, apakah sanggup untuk membelah lautan? Tidak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membelah lautan dengan tongkatnya, maka Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa berjuanglah walaupun terasa mustahil. Berjuanglah walaupun dengan usaha yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk membelah Laut Merah dengan kekuasaannya dan mengatakan kun fayakun. Wahai Laut Merah, terbelahlah untuk Musa dan kaumnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran bagi kita semua. Sekecil apapun perjuangan kita, asal yakin dan sungguh-sungguh konsisten, maka akan mengalahkan program-program kesesatan, kemaksiatan yang memiliki dana triliunan ataupun puluhan triliunan. Ketika kaum Musa melihat Fir'aun dari jauh, falamma tara al-jama'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kaum Musa melihat Fir'aun sudah dekat, sudah saling berhadapan-hadapan. Di depan mereka adalah Laut Merah, di belakang tentara Fir'aun. Wahai Musa, kami akan ditangkap, akan didapati oleh bala tentara Fir'aun. Sudah dekat, wahai Musa. Apa yang harus kita lakukan? Lihat keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Padahal sudah dekat. Nabi Musa mengatakan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku. Dan dia akan menunjukkan kita semua jalan keluar. Maka Allah merintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Fadrib bi'aswaka al-bahr. Untuk memukul. Apa kelebihan tongkat yang bisa membelah lautan? Tidak ada. Tapi Allah hanya mengisyaratkan, menunjukkan, berusaha, berjuanglah meskipun dengan perjuangan yang sedikit. Dan memang demikian. Usaha Fir'aun dengan bala tentara puluhan ribu itu bagaikan program-program kemaksiatan, kesesatan yang dijalankan oleh jutaan orang, yang dijalankan oleh sebuah negara, bahkan dijalankan oleh PBB misalnya. Tapi kita dengan usaha yang sedikit, Allah tetap menyeimbangkan. Bahkan mungkin pada sisi tertentu kita menang. Maryam alaihissalam, Maryam ketika selesai melahirkan, beliau seorang perempuan. Ketika selesai melahirkan dalam keadaan yang sangat lemah, keadaan yang sangat lemahnya perempuan itulah ketika selesai melahirkan, dia diperintahkan untuk menggoyangkan batang pohon kurma. Bayangkan, batang pohon kurma seperti tiang ini. Kekuatan batang pohon kurma itu mungkin 10 kali lipat dibandingkan kekuatan batang pohon kelapa. Ketika selesai melahirkan, diperintahkan untuk menggoyangkan itu batang pohon kurma. Bayangkan. Wa huzzi ilayki bijid'in nakhla tusaqit alayki rutban janiyya. Atau tasaqat alayki rutban janiyya. Wahai Maryam, goyangkanlah itu pohon kurma agar buah kurma yang dari atas berjatuhan. Bayangkan. Dalam keadaan apa? Selesai melahirkan. Itu batang pohon kurma. Kalau 5 orang, 10 orang di antara kita bergabung untuk menggoyangkannya, kita kira-kira bisa goyang atau enggak? Tidak akan mungkin goyang. Tidak akan mungkin goyang. Pohon kurma itu keras, kuat. Tidak akan mungkin goyang.
Tapi Maryam yang selesai melahirkan dalam keadaan lemah diperintahkan untuk menggoyangkan itu pohon kurma. Jadi tolak ukurnya bukan kekuatan. Ya, kalau kekuatan kita sudah kalah. Tolak ukurnya bukan kuantitas dan kualitas. Ya, bukan kuantitas. Kalau itu kita sudah kalah. Tapi tolak ukurnya adalah kejujuran, ketulusan dalam berdakwah. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Kalau kalian merasa sakit, lelah, begadang, menghabiskan dana, maka ingatlah bahwa lawan-lawanmu juga memiliki program seperti kalian. Lawan-lawanmu juga merasa sakit, begadang, ditimpa kesusahan, penderitaan dalam berjuang. Tetapi perbedaan kita dengan mereka adalah kalian mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga, sedangkan mereka tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan dunia semata. Makanya di akhir halaman ini Allah mengatakan, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qaumu qarhum mithluh." Kalau kalian ditimpa penderitaan, luka-luka, rasa sakit, maka musuh-musuh kalian juga yang berjuang, mereka juga ditimpa hal-hal yang seperti itu. Tetapi ingatlah bahwa Allah menguji kalian dengan kegagalan, dengan kekalahan ini, tujuannya adalah untuk mengetahui waliya'lamallahu alladhina amanu, untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling jujur keimanannya, wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar Allah mengambil dari kalian para syahid-syahid yang berjuang di jalan Allah. Jadi kita ini berjuang, tujuan kita bukan sampai pada kemenangan, itu tujuan kita insyaallah. Tapi di antara tujuan kita adalah bagaimana agar Allah mengambil kita sementara kita berada di jalan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada. Artinya adalah agar Allah memilih dari kalian orang-orang yang syahid, orang-orang yang wafat di jalan ini, orang-orang yang wafat di jalan yang mulia ini. Makanya dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Di antara kaum mukminin ada yang menepati janji Allah kepadanya. Dia memang kalau berjanji kepada Allah, saya ingin berdakwah, saya ingin beribadah, saya ingin berjihad, maka dia menepati janjinya. Di antara orang-orang yang menepati janji, yang bertekad kuat itu adalah orang yang wafat di jalan ini. Sudah wafat, sudah mendahului kita. Dan ada di antara mereka yang sedang menunggu giliran untuk wafat di jalan ini, menunggu giliran untuk wafat, untuk syahid di jalan ini. Dan mereka sama sekali tidak berubah, konsisten. Dalam keadaan menunggu giliran, berjuang, mereka tetap konsisten dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter para sahabat radhiyallahu anhu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dalam keadaan luka-luka, Hamzah ibn Abdul Muttalib sudah syahid dalam keadaan dimutilasi. Abdullah ibn Jahsh, sepupu Rasulullah, syahid. Mus'ab ibn Umair juga meninggal di perang Uhud. Abdullah ibn Amr ibn Haram wafat. Dalam para sahabat yang meninggal pada perang Uhud, 117 para sahabat. 117 dalam keadaan berkabung dan bersedih. 117 para sahabat. 70 di antaranya adalah kaum Ansar dan selebihnya adalah kaum Muhajirin. Dalam keadaan yang berkabung seperti ini, Allah malah memerintahkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah wahai para sahabat, kaum mukminin, menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Luka-luka, kesedihan bukan alasan kita untuk berhenti dari berjuang. Tetapi luka-luka, kesedihan, kegagalan, kekalahan harus dijadikan sebagai cambuk pelecut bagi kita untuk bangkit kembali. Bersegeralah untuk menuju ampunan dari Tuhanmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ampunan dari Tuhanmu dan kemudian mengakhirkan surga. Karena kegagalan kita di antara faktornya adalah berasal dari kesalahan dan dosa-dosa kita semua. Berasal dari kekurangan-kekurangan kita dalam berjuang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kita agar
memohon ampun kepadanya. Agar memohon ampun kepadanya supaya kesalahan kita dalam perjuangan ini diputihkan, diampuni olehnya. Juga Allah mengedepankan penyebutan ampunan karena kita tidak akan masuk surga kalau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan kemudian bersegeralah kepada surga. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Ini kita sudah bahas sebelumnya ya, pada pekan yang lalu. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Al-Biqai rahimahullah mengatakan ayat ini, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa ini hanya menyifati tentang panjangnya surga. Bermakna bahwa surga itu panjangnya sepanjang langit dan bumi. Belum menyebut tentang lebarnya surga. Ya. Belum mengatakan kalau panjangnya sepanjang langit dan bumi, maka kira-kira lebarnya bagaimana? Ya. Kira-kira lebarnya bagaimana? Makanya ketika dibacakan ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, salah seorang yang soleh menangis ketika dibacakan ayat ini. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menangis. Kemudian dikatakan kepadanya, kenapa engkau menangis? Padahal ayat ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Kabar gembira bagi kita semua bahwa surga itu seluas langit dan bumi yang dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kabar gembira. Kenapa engkau menangis ketika membaca ayat ini? Dia mengatakan, sungguh merugi. Ya, sungguh merugi. Dia mengatakan, sungguh merugi kalau saya tidak mendapatkan satu tempat pun di surga walau sejengkal. Tidak mendapatkan satu tempat pun di surga walau sejengkal, walau tempat untuk menginjakkan kaki di surga. Sungguh merugi kalau saya tidak dapat. Padahal surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Sungguh merugi diri saya. Sungguh merugi seorang muslim tidak mendapatkan tempat dalam surga walaupun satu jengkal, walaupun hanya untuk tempat berdiri. Padahal surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Al-Biqai mengatakan itu cuma panjangnya sepanjang langit dan bumi. Tapi lebarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh merugi ya bagi kita semua. Surga yang luas, yang maha luas itu, kemudian kita tidak mendapatkan tempat di dalamnya walaupun satu kamar, ya, satu taman. Ya. Ini merupakan renungan bagi kita semua, Sekaligus ayat ini sebagai penyemangat para sahabat yang mengalami kegagalan dalam perang Uhud. Juga penyemangat bagi kita semua yang jatuh bangun dalam perjuangan, jatuh bangun dalam program-program kita, ya. Yang kadang dalam beberapa hal masih banyak kekurangan-kekurangan. Ini menjadi cambuk pelecut bagi kita semua, ya. Untuk semakin konsisten, untuk semakin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di sini Allah mengatakan kepada orang-orang yang kalah dalam perang Uhud dan orang-orang yang seperti mereka yang gagal, yang masih kekurangan dalam berjuang, dalam berdakwah seperti kita? Tidak. Allah kemudian menjabarkan bagaimana bentuk kesegeraan kalian kepada ampunan Allah dan surga. Bagaimana bentuk kesegeraan kita? Apakah dengan salat? Dengan puasa? Tentunya dengan itu semua. Tetapi Allah mendahulukan penyebutan amalan yang paling berat, ya.
mendahulukan penyebutan amalan yang paling berat bagi kita semua. Amalan paling berat ketika kita terpuruk, ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika program-program dakwah tidak berjalan. Apa itu amalan yang paling berat? Allah mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya. Jadi amalan pertama yang disebutkan oleh Allah sebagai bentuk kesegeraan kita kepada ampunannya dan kepada surganya adalah infak, adalah mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Jadi memang ya, berinfak, mengeluarkan harta untuk sedekah, infak, apalagi untuk perjuangan dan dakwah, itu merupakan ya, bentuk pengorbanan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah menyebutkan ini pada poin pertama. Sebelum menyebutkan amalan-amalan yang lain, Allah menyebutkannya sebagai poin pertama, sebagai bentuk kesegeraan kita kepada Allah setelah mengalami kegagalan dan kekalahan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tidak hanya berinfak pada saat lapang. Kalau berinfak pada saat lapang, ya siapapun bisa. Walaupun itu sangat utama. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha'i ya'rifka fi syiddah, dalam hadis Ibnu Abbas. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, artinya beramallah kebaikan dalam keadaan lapang, infak dan sebagainya. Niscaya Allah akan mengenalmu, membantumu dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sulit. Tapi tidak hanya itu, para sahabat juga diperintahkan untuk berinfak dalam keadaan sulit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan berinfak dalam keadaan sulit ini lebih utama. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inna ajraki ala qadri nasabiki." Wahai Aisyah, pahalamu itu tergantung pada kadar kesulitanmu dalam beramal. Orang yang hartanya sedikit, kalau berinfak, maka ini sangat luar biasa. Pahalanya sangat besar. Ayat ini juga menunjukkan bahwa tarbiyah, salah satu tarbiyah yang sangat luar biasa efeknya bagi diri kita adalah tarbiyah pengorbanan. Tarbiyah pengorbanan. Kita berkorban. Dan salah satu pendidikan pengorbanan yang sangat besar adalah pengorbanan berinfak dan bersedekah. Pengorbanan berinfak dan bersedekah. Bayangkan, dalam keadaan luka-luka, menderita, gagal, kalah, dalam keadaan berkabung, saudara meninggal, ayah meninggal, para sahabat meninggal, syahid, Madinah dalam keadaan berkabung, tapi Allah memotivasi mereka untuk apa? Berinfak dalam keadaan lapang dan sulit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa memang kita tidak akan bisa mengalahkan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, walaupun tentu kita harus berusaha seperti mereka. Tidak boleh semangat kita turun hanya karena program kita ada yang mandek. Hanya karena kita gagal dalam berjuang, dalam persoalan pemerintahan, dalam persoalan politik, kita gagal. Tidak boleh kita kemudian mengatakan berhenti. Tidak. Harus menjadikan ini sebagai titik kesuksesan kita, sebagai jembatan bagi kita untuk ya, tetap konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perjuangan para sahabat tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan yang kedua. Apa itu amalan yang kedua? Dia mengatakan wal kadhimin al-ghayz. Wal kadhimin al-ghayz. Wal kadhimin al-ghayz artinya menahan amarah, menahan amarah. Menahan amarah dengan dua makna. Karena
Ya, menahan amarah dengan dua makna. Yang pertama adalah ketika marah, ya, karena tabiat manusia itu marah. Tidak akan mungkin ada manusia yang tidak marah. Tidak akan mungkin ada manusia yang tidak marah. Pasti ada manusia yang marah. Ya, saya punya putri itu tidak pernah marah, ya. Sejak kecil jarang menangis dan bahkan mungkin tidak pernah marah, ya. Tapi sebagai manusia kadang juga marah, ya. Tapi marahnya tidak seperti kita, ya, marahnya sedikit, ya. Ya. Maksudnya saya dulu menyangka bahwa dia tidak akan pernah marah, tapi ternyata setelah itu marah, ya. Ada juga amarahnya, tapi tidak seperti kita, ya, amarahnya sedikit. Intinya bahwa setiap manusia pasti marah. Makanya perintah Rasulullah, la taghdab, janganlah marah, itu bukan berarti kita tidak boleh marah sama sekali, bukan. Tapi maknanya ada dua. Yang pertama, ketika Anda marah, maka janganlah melampiaskan kemarahan itu. Janganlah melampiaskan tahan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ketika Anda mengetahui sedang ada faktor yang bisa membuatmu marah, maka janganlah marah. Usahakan jangan marah, ya, walaupun hanya dalam hati. Ya, kadang kita ada faktor-faktor tertentu yang akan membuat kita marah. Ya, kita sudah melihat ini akan membuat saya marah. Caranya apa? Tahanlah supaya Anda tidak marah walaupun dalam hati. Itu makna yang kedua. Ya. Wal kadhimin al-ghaidh. Menahan amarah. Ini juga perintah yang paling berat. Jadi kalau berinfak itu adalah perintah yang paling berat untuk mengeluarkan harta, maka menahan amarah ini adalah perintah yang berat dalam kategori memendam perasaan. Wal kadhimin al-ghaidh. Ini sekaligus perintah kepada para sahabat. Dalam perang Uhud kan, para sahabat pemanah itu bersalah. Para sahabat pemanah bersalah ketika mereka turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang, sehingga bagian punggung kaum muslimin kosong, kemudian diserang dari belakang. Allah memerintahkan mereka al-kadhimin al-ghaidh, menahan amarah. Jangan marah kepada mereka yang syahid, karena jangan marah pada para sahabat yang salah dalam perang Uhud. Tidak perlu marah. Ya. Tidak perlu marah pada mereka yang syahid dalam perang Uhud. Ini semuanya kesalahan kita semua. Kesalahan kita semua. Kemudian, bagaimana caranya agar kita tidak marah? Ya, bagaimana caranya untuk tidak melampiaskan amarah kita? Allah sudah memberikan rambu-rambu. Rasulullah sudah memberikan trik-trik. Dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Wa in lam yadhhab ma yajid falyattaji'." Kalau salah seorang kalian marah sementara dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kalau duduknya itu kalau duduknya itu tidak menahan amarahnya, maka hendaknya dia berbaring. Dalam hadis yang lain dalam Sunan Abu Daud juga Rasulullah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaghdab falyatawadda." Idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau salah seorang kalian marah, maka hendaknya dia berwudu, karena amarah itu berasal dari syaitan. Ya. Maka hendaklah dia berwudu. Ini keutamaan memberikan maaf kepada orang lain sangatlah besar. Ya, atau keutamaan menahan amarah sangatlah besar. Wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga, memberikan maaf kepada orang lain. Memberikan maaf kepada orang lain ini menunjukkan kesucian hati,
hati. Sekaligus hal ini merupakan faktor kemenangan. Faktor kemenangan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah infak. Ya, infak ini faktor kemenangan. Tidak akan mungkin kita menang kalau tidak ada yang namanya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Yang kedua adalah menyucikan hati dengan menahan amarah-amarah. Yang ketiga adalah menyucikan hati dengan memberikan maaf kepada orang lain. Dan yang keempat adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor kemenangan yang paling utama adalah kesucian hati. Itulah faktor kemenangan. Kalau semua hati kita suci, insyaallah tunggulah kemenangan itu. Kemenangan, kesuksesan itu akan datang. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Pemberian maaf kepada orang lain memang berat, tetapi merupakan amalan yang paling utama. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, dalam surah An-Nur. Hendaknya mereka memberikan maaf, berlapang dada dan memberikan maaf. Apakah kalian tidak suka bila Allah mengampuni kalian? Ya. Dan ini merupakan karakter Rasulullah SAW. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Jadi ketika perang Uhud selesai, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Rasulullah, kekalahan dalam perang Uhud karena kesalahan sebagian para sahabat. Tetapi apa yang harus Anda lakukan? Maafkanlah mereka. Cukup tidak? Mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Bayangkan. Cukup tidak? Bermusyawarahlah dengan mereka. Bayangkan, ya. Maafkan mereka. Kemudian apa? Mohonkan ampunan, doakan ampunan untuk mereka. Dan yang ketiga adalah duduklah bersama mereka. Bayangkan. Ya. Bayangkan perintah Allah kepada Rasulnya terkait dengan kegagalan dalam perang Uhud. Berikan maaf kepada mereka. Kenapa memberikan maaf? Kenapa harus suka memberikan maaf? Karena dalam perjuangan, dalam kebersamaan, sikap pemaaf itu harus selalu dikedepankan. Tersinggung sedikit tidak boleh kemudian menjadikan kita meninggalkan perjuangan dakwah. Tersinggung sedikit tidak boleh dijadikan sebagai faktor untuk meninggalkan kerja-kerja. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kita semua manusia, berbeda karakter, berbeda pikiran, berbeda ide, berbeda sifat, berbeda latar belakang. Ya. Kalau hanya tersinggung sedikit, tidak boleh dijadikan sebagai faktor untuk meninggalkan perjuangan. Tidak boleh. Tersinggung sedikit, maafkan. Walaupun tidak diminta, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, fa'afu anhum. Ya. Padahal Rasulullah bisa saja marah kepada para sahabat. Marah. Kenapa kalian melakukan kesalahan dalam perang Uhud? Kalian tinggalkan saya sendiri dalam perang Uhud. Ya, ketika dalam perang Uhud para sahabat lari, Rasulullah tinggal sendiri. Bayangkan. Yang ada di depannya cuma Talha ibn Ubaidillah. Kemudian dibantu oleh Ummu Umarah dengan putranya Abdullah ibn Zaid dan suaminya. 4 orang yang berjuang di hadapan Rasul menghadapi gempuran siapa? Gempuran puluhan dari pemuda kaum Quraisy pada saat itu. Rasulullah pantas marah. Tapi Allah mengatakan, maafkanlah mereka. Doakanlah ampunan untuk mereka. Dan duduklah bersama mereka. Bayangkan, duduklah bersama mereka. Untuk memplanningkan program-program selanjutnya. Musyawarah. Jadi kesucian hati merupakan faktor persatuan dan keakraban. Ya. Itulah kesucian hati. Ya. Wal afina 'anil nas. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya. Bahwa yang namanya kesucian hati, suka memaafkan, itu merupakan amalan yang paling utama. Karena bisa merekatkan persatuan sesama kaum muslimin
bisa merekatkan persatuan para dai. Dan ini merupakan faktor terbesar kegagalan para dai pada masa sekarang. Para dai sekarang kalau berbeda dalam satu pendapat saja langsung dijadikan sebagai faktor untuk saling berpecah belah, untuk saling mentahdir. Berbeda pendapat dalam persoalan pemilu, saling mentahdir. Berbeda pendapat dalam bekerja sama dengan satu yayasan, saling mentahdir. Berbeda pendapat karena duduk dengan yayasan tertentu, saling mentahdir. Berbeda pendapat dalam persoalan ini, persoalan saling mentahdir. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya kesucian hati. Tidak ada yang namanya husnudzon. Ya. Jadi faktor kesuksesan yang paling utama adalah saling memaafkan, saling menahan dendam dan amarah. Karena itu bisa merekatkan hati-hati kaum muslimin. Kita sekarang kalau seandainya bersatu sangat luar biasa. Ya. Ya. Orang-orang yang cenah cingkrang dan berjenggot kalau bersatu sangat luar biasa. Ya. Jangankan bersatu, jangan dulu bersatu. Saling memahami saja dan saling menziarahi berkunjung, itu sudah sangat luar biasa. Problemnya adalah sudah tidak saling menziarahi, tidak saling memberi salam. Setelah itu di belakang saling mentahdir, bahkan saling melaporkan. Dilaporkan pemerintah ini teroris, ya. Hati-hati. Ini program kita pada masa sekarang. Ya, problem kita pada masa sekarang, problem terbesar. Ya. Faktornya apa? Ketidaksucian hati, kekotoran hati. Ya. Tidak saling memaafkan, tidak saling berhusnuzon, dan tidak saling memendam amarah, bahkan melampiaskan amarah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah memberikan faktor kesuksesan yang keempat. Apa itu? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini faktor yang keempat. Apa itu faktor yang keempat? Orang-orang yang apabila berbuat perbuatan keji dan menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah bukan orang-orang yang tidak memiliki kesalahan sama sekali, tidak. Setiap manusia pasti bersalah. Setiap manusia pasti bersalah, kita akui, baik kepada Allah ataupun kepada sesama kita. Dalam Musnad Ahmad disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti bersalah. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk menjadi orang yang bertakwa, syarat untuk menjadi seorang dai, seorang ustaz, orang yang berjuang di jalan Allah, syaratnya bukan tidak berbuat dosa, tidak. Tapi syaratnya ketika dia berbuat dosa, dia harus bertobat dan segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Karena namanya dosa dan kesalahan, kita tidak akan pernah terlepas darinya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, "Lau lam tuznibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa'a biqaumin muznibun." Wa la jaa'a biqaumin muznibin fayastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum. Kalau kalian tidak berdosa, kata Rasulullah, maka Allah akan mewafatkan kalian, ya, menghilangkan kalian, dan akan mendatangkan suatu kaum yang berdosa. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah, dan kemudian Allah mengampuni mereka. Karena Allah Ghafurun, ya, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Wa huwal Ghafurul Wadud. Allah itu Maha Pengampun sekaligus Maha Mencintai. Jadi orang-orang yang bertakwa ketika bersalah, berdosa, baik melakukan dosa besar atau dosa kecil, maka respon mereka ada 4. Respon mereka terhadap dosa-dosa mereka ada 4. Yang pertama, zakarullah, langsung mengingat Allah. Saya ini ternyata sudah berdosa kepada Allah. Langsung apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan mengingat Allah ini menjadi faktor dia untuk bertobat.
Mengingat Allah akan mengantarkan dia pada faktor yang kedua, yaitu fastaghfiru lidzunubihim, memohon ampun kepada Allah. Ketika dia mengingat Allah, maka dia akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dia meyakini bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa lam yusirru ala ma fa'alu, yang keempat, tidak terus-terusan untuk berbuat dosa. Satu kali saja kemudian bertobat kepada Allah. Tidak terus-terusan untuk berbuat dosa. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan amalan. Dengan lisan mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi dan sebagainya. Ya Allah, ampunilah saya dan sebagainya. Dengan hati adalah dengan sungguh-sungguh bahwa saya ini bertobat, menyesali kesalahan dan dosa saya. Dan dengan perbuatan ini adalah bentuk pertobatan yang sangat luas, itu dengan perbuatan. Bentuk pertobatan yang sangat luas adalah dengan perbuatan. Semua amalan soleh kita setelah kita bermaksiat, itulah bentuk pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Di antara ciri-ciri ulul albab, orang-orang bertakwa, adalah mengiringi perbuatan-perbuatan dosa dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena itu merupakan bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengiringi perbuatan-perbuatan dosa dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ia merupakan bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ciri orang-orang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surga. Ulaika lahum uqbad dar. Mereka lah yang akan mendapatkan happy ending. Jadi uqbad dar itu adalah kesudahan yang baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang akan masuk surga, kalau bersalah segera bertobat dengan lisan, hati, dan perbuatan. Makanya dalam hadis Abu Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati keduanya. Rasulullah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Tetapi kalau kalian bersalah, maka iringi kesalahan dan dosa-dosa kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang kalian lakukan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sebagaimana dalam firman Allah, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan pada waktu-waktu yang sebelumnya. Ini sederhana, tetapi ia merupakan faktor kesuksesan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada 4 faktor kemenangan kaum muslimin yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh para sahabat setelah mereka kalah dalam perang Uhud. Dan ini juga merupakan 4 faktor yang mesti kita jalani setelah kita gagal dalam berdakwah, setelah kita kalah dalam berbagai macam perjuangan, setelah kita merasa lelah, letih, capek dan sebagainya. Yang pertama adalah infak. Sekali lagi infak. Jadi tarbiyah infak ini tidak boleh kemudian diremehkan. Kalau mau menguji kejujuran seseorang, uji dia dengan infak. Makanya dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Was-shadaqatu burhanun." Sedekah infak itu adalah bukti keimanan, bukti kejujuran, bukti ketulusan. Kalau mau menguji ketulusan seseorang dalam berjuang, uji dia dengan infak. Uji dia dengan infak. Yang pertama adalah infak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit. Yang kedua adalah menahan amarah. Yang ketiga adalah memaafkan. Dan yang keempat adalah kesegeran untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap empat ini adalah hal yang sederhana. Jelas ya? Tetapi ia adalah faktor kesuksesan
faktor kesucian hati yang bisa membuat kita meningkatkan kualitas dan kuantitas perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala setelah kaum muslimin para sahabat gagal dalam perang Uhud. Setelah itu, setelah menyebutkan 4 karakter ini, Allah kemudian mengatakan, "Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa ni'ma ajrul 'amilin." Mereka itu akan mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka dan akan mendapatkan surga. Bayangkan, tadi bersegeralah kepada ampunan Tuhan dan surga. Kemudian disebutkan 4 poin. Lalu terakhir Allah menegaskan kembali, kalau sudah melakukan 4 ini, bergembiralah. Kalian pasti akan mendapatkan apa? Ampunan dari Tuhan kalian. Dan mendapatkan surga-surga. Tadi surga yang pertama disebutkan 1, tunggal, jannah. Kemudian pada penegasannya Allah menyebutkan apa? Jannat yang plural. Ya, bentuk plural, jannat, surga-surga. Dan inilah sebaik-baik pahalanya orang-orang yang berjuang beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat ini, wejangan pertama ini, Allah kemudian menyebutkan apa? Menyebutkan tentang kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Ya. Menyebutkan tentang kesalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Bahwa wahai kaum muslimin, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian merasa sedih, letih, begadang, berkabung, maka musuh-musuh kalian juga berkabung. Juga sedih sengsara. Ya. Setelah ayat-ayat ini juga Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa terhina. Janganlah kalian merasa sedih. Kenapa? Walaupun kalian kalah, kalian gagal, program-program kalian lebih sedikit, program-program kalian lebih sedikit dananya, lebih sedikit para pekerjanya. Tetapi ingatlah, kalianlah yang lebih utama, yang lebih mulia di sisi Allah kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Wa iyamsaskum qurhun faqad masal qauma qurhun mithluhu wa tilka al-ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Ya. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Ya. Di akhir ayat-ayat ini Allah mengatakan, kalau kalian ditimpa luka-luka, penderitaan, maka musuh-musuh kalian juga mendapatkan luka-luka penderitaan. Kalian bergadang untuk program kebaikan, musuh-musuh kalian juga bergadang pada program-program keburukan. Kalian menggelontorkan dana 2 miliar, 3 miliar untuk program kebaikan, musuh-musuh kalian menggelontorkan dana puluhan triliun untuk program-program kesesatan, kemaksiatan. Tapi ingatlah, kalian tetaplah yang mulia. Persoalan kekalahan dan kemenangan itu hanyalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah takdir Allah. Kadang kalian menang, kadang kalian kalah. Itu merupakan fitrah kehidupan. Ya. Kadang kalian di atas, kadang kalian di bawah. Fitrah kehidupan. Ya, tapi ingatlah, Allah kalian kadang memberikan kalian kekalahan. Tujuannya apa? Yang pertama, waliya'lamal ladzina amanu, agar Allah mengetahui siapakah di antara kalian orang-orang yang benar-benar beriman. Orang-orang secara hakiki beriman, jujur keimanannya kepada Allah. Diuji terlebih dahulu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka yakin akan masuk surga padahal kalian belum diuji, belum diberikan musibah, cobaan, ujian, seperti cobaan dan ujian para nabi, para pejuang umat-umat sebelumnya. Mereka ditimpa kesusahan, penderitaan, sampai mereka mengatakan, kapan ini pertolongan Allah? Lantaran beratnya penderitaan yang mereka terima, sampai mengatakan, kapan ini datangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua diuji, kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah memberikan kita
kemenangan, kekalahan. Tujuan keduanya adalah agar Allah memilih kita untuk wafat di jalan ini, untuk wafat di jalan dakwah ini. Jadi tujuan kita bukan untuk sampai pada kemenangan, tapi tujuan kita adalah ketika kita berjalan di dalam perjuangan ini, tujuan kita adalah bagaimana caranya agar Allah mewafatkan kita di jalan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, artinya agar Allah memilah dari kalian para syahid-syahid, orang-orang yang mati di jalan ini. Ya. Kemudian Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, sampai di sini kajian kita pada kesempatan ini insyaallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya spirit, konsistensi dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita jamaah sekalian dan pemirsa Wahda TV dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi yang sangat bernas ya, dan insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita semua ya. Bagaimana kita tadi mendengarkan penjelasan tentang ayat wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard dan seterusnya ya, yang mengisahkan juga tentang suasana perang Uhud ya. Jika seandainya kita bisa menghadirkan itu, bagaimana kesedihan para sahabat, kesedihan Rasulullah ya, 117 syuhada ya secara bersamaan. Nah, di samping tadi bagaimana kita melaksanakan amalan-amalan yang sangat berat itu untuk ya menguji kemurnian iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping kenyataan juga hari ini ya, bagaimana umat Islam, di mana posisi umat Islam ya, yang lemah dari berbagai bidang ya, bidang pertahanan keamanan kita lemah ya. Diumpamakan ini, katanya kalau Indonesia saja ya mau perang itu 3 hari sudah bangkrut ya, dibanding dengan musuh-musuh yang bisa berperang ya. Tapi semua itu tidak melemahkan kita untuk terus membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lemah di bidang ekonomi, lemah di bidang pendidikan ya, melahirkan teknorat-teknorat ya. Apakah sekedar ya kita mendengarkan ini ya, kemudian kita tetap memelihara ya, membuat perpecahan, memelihara permusuhan di antara kaum muslimin. Dan itu kenyataan yang hari ini kita lihat ya, bagaimana penyakit yang begitu besar perpecahan ini dan memelihara apa namanya, kebencian-kebencian, permusuhan antara paksi-paksi kaum muslimin ya. Kalau kita katakan, tidak mau katakan antar golongan-golongan yang ada. Jadi ini kenyataan hari ini ya, sehingga mungkin terlalu berat ya kita mau dulu bercerita kemenangan ini jamaah yang berbahagia. Jadi ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:10 dan akan dilangsungkan silaturahmi nasional ya. Dalam waktu orang akan juga hadir berdatangan ya, mulai berdatangan untuk hadir dalam acara tersebut. Maka kesempatan ini kita tidak isi dulu pertanyaan, tapi diganti dengan pembagian buku ya, yang berjudul Sekuntum Ketulusan kepada Al-Quran, karya ya Syekh Profesor Dr. Hafiz bin Muhammad Al-Hakimi, yang pernah disinggung oleh Ustaz beberapa tahun yang lalu, beberapa kajian yang lalu ya. Salah seorang yang tidak mau disebut ya, tidak mau disebut namanya ya, tidak mau tampil dalam hal-hal yang memamerkan diri ya. Ini buku perlu kita baca untuk mengasah ketulusan kita semua, tetap tulus hadir dalam kajian tetap kita ini, dan tetap mengkampanyekan agar saudara-saudara kita bisa hadir bersama dengan kita. Kita ramaikan ini, kita punya kajian ya. Insya Allah setiap orang dapat 1 buku
yang hadir dan duduk dalam majelis ini. Ya. Tapi nanti juga akan menyusul kalau masih ada sisanya yang tidak dapat. Ya, silahkan. Baik, jemaah sekalian, sebentar. Mungkin bagusnya ada berkah kita di subuh hari ini. Ana tadrib edarkan dulu kota infak. Kota infak itu yang di belakang. Silakan jalan dulu kota infak. Berkah pagi subuh hari ini kita bersedekah dan berinfak. Sebagaimana uraian dari Ustaz tadi. Ini kita pembukti alladzina yunfiqu fis sara wad dara. Ya, silakan ini kita buktikan. Kita buktikan, praktekkan. Baik jemaah sekalian, sambil kita mengeluarkan anggaran untuk dana infak kita, panitia sekarang sudah menyiapkan sayur 150 paket. Saya itu gratis. Selain daripada itu, panitia juga menyiapkan snack. Ini ada jalan kote di belakang. Jamaah sekalian, ada juga hadiah spesial pada pagi hari ini. Buku yang dibagikan sama Ustaz ini sungguh luar biasa, rezeki. Silakan dibagi jamaah sekalian. Ini rezeki kita. Kalau ada sisa kita semua dapat ini, silakan dibagi itu bukunya. Perhatikan itu celengan masjid dijalankan, silakan dijalankan. Ini infak, ada buku dan jangan lupa selesai kita ini mohon untuk sholat sunat dulu, jangan dulu snack, tapi setelah menerima buku dan sholat sunat dulu. Ada juga sayur, simpangan untuk khusus anak tadrib 20 orang. Silakan ya. Ya. Baik. Ya. Oh ya. Ya, yang mau bahasa Arab, Pak Darwis. Cuma satu yang pakai bahasa Arab. Satu. Hah? Oh, gitu pilihan. Pak Wahid tidak dibagi semua itu, Pak Wahid. Yang sudah dapat, sudah. Yang tidak dapat, sebentar. Nah ini sisanya itu untuk silatna sebentar. Ya, yang sudah dapat. Jangan dobel. Misalnya, saya mau ambilkan temanku. Tidak boleh. Sebentar. Ya. Pak Wai kasih kembali kalau ada lebihnya. Jangan lupa sholat sunat dulu baru tinggalkan masjid. Salah sunat dulu. Setelah salah sunat kita cicipi snack di belakang. Panitia pasangkan juga air minum. Gimana? Air minum juga. Ini untuk silatna Ustaz. Yang belum. Sudah. Tak bisa lagi. Sebentar, bahasa Arabnya ada terjemahannya itu insyaallah dapat. Iya. Iya. Mana bahasa Arabnya? Air. Apa lagi?